Pada konten kali ini, saya akan membahas tentang materi kisi-kisi dan soal asesmen madrasah mata pelajaran matematika. Selamat menyaksikan. Pembahasan nomor 11. Soal nomor 11 tentang materi pola barisan bilangan. Di sini mengambil dari indikator soal menentukan suku berikutnya dari pola bilangan. Kurang lebih bentuk soalnya: diketahui barisan bilangan 2, 4, 6, 8. Yang ditanyakan adalah suku ke-25 adalah titik-titik. A 50, B 46, C 48, D 44. Penyelesaian pola bilangan yang disajikan adalah pola bilangan genap. Berarti nilai suku yang ditanyakan tadi adalah nilai suku yang ke-25 adalah 2 kali N, yaitu 2 kali 25 sama dengan 50. Terima kasih. Nomor 12 masih membahas tentang pola bilangan, di mana di sini ada gambar pola bilangan segitiga. Pada pola bilangan segitiga di atas banyak pola yang kedua dan ketiga adalah A 1 dan 2, B 3 dan 4, C 6 dan 9, D 5 dan 7. Penyelesaiannya bisa kita lihat pada pola kedua itu dalam gambar ada 3 pola. Pada pola ketiga juga ada, kalau kita lihat ada 6. Jadi semuanya jadi setelah melihat gambar pola segitiga maka diperoleh 3 dan 6. Kurang lebih jawabannya adalah 3 dan 6. Mencoba ke nomor 13. Nomor 13 itu materi tentang relasi dan fungsi dengan indikator menentukan banyaknya pemetaan dari dua himpunan. Kurang lebih soalnya diketahui A sama dengan himpunan H, A, F, I, D, Z, dan B sama dengan himpunan J, U, Z. Jadi yang A itu ada 6 anggota, B ada 3 anggota. Pertanyaannya adalah banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi dari A ke B adalah titik-titik. A 18, B 216, C 27, D 729. Untuk menjawab nomor 13, kurang lebih penyelesaiannya adalah kita lihat dulu anggota dari himpunan A tadi ada 6 anggota, anggota himpunan B ada 3 anggota. Rumusnya adalah himpunan A dipangkatkan ke himpunan B, jadi 6 pangkat 3 sama dengan 6 kali 6 kali 6 sama dengan 216. Jawabannya kurang lebih adalah B. Selanjutnya membahas nomor 14. Materi di sini yang dibahas adalah sistem persamaan linear dua variabel dengan indikator menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel. Kurang lebih contoh soalnya adalah Patih membeli 3 buku dan 2 pensil seharga Rp11.500. Ajijah membeli 4 buku dan 3 pensil dengan harga Rp16.000. Jika Raihan membeli 2 buku dan 1 pensil, jumlah uang yang harus dibayar adalah titik-titik. A. Rp4.500, B. Rp6.500, C. Rp7.000, dan D. Rp7.500. Untuk membahas soal ini tentunya kita harus diketahui apa yang diketahui dari soal itu adalah buku dan pensil. Buku kita ibaratkan dengan X, pensil kita ibaratkan dengan Y. Persamaan satunya itu berarti 3X ditambah 2Y sama dengan 11.500. Persamaan yang kedua adalah 4X tambah 3Y sama dengan 16.000. Yang ditanyakannya adalah 2 buku dan 1 pensil, berarti 2X tambah Y sama dengan titik-titik. Untuk menjawabnya yaitu kita harus menggunakan metode
mengeliminasi salah satu suku. Misalnya kita eliminasi atau kita hilangkan suku Y-nya. Persamaan 1 kita tulis dulu, 3x tambah 2y sama dengan 11.500. Nah, terus persamaan 2-nya juga kita tulis lagi, 4x tambah 3y sama dengan 16.500. Selanjutnya karena kita akan menghilangkan y-nya, berarti yang pertama, persamaan pertama kita kali 3. Persamaan kedua kita kali dengan 2. 3 kali 3 sama 9x, 2y tambah kali 3 sama dengan 6y. Selanjutnya 3 kali 11.500 sama dengan 34.500. Selanjutnya untuk menjawab persamaan yang kedua itu 2 kali 4 sama dengan 8x, 2 kali 3 y sama dengan 6y sama dengan 2 kali 16.500 sama dengan 33.000. Selanjutnya dikurangi ya, 9x dikurangi 8x sama dengan x, 6y dikurangi 6y hilang, tidak ditulis karena hasilnya 0. 34.500 dikurangi 33.000, hasilnya 1.500. Jadi X nya sudah kita ketahui yaitu 1.500. Dilanjutkan dengan substitusikan ke persamaan 3x tambah 2y sama dengan 11.500. Jadi karena X nya sudah diketahui tadi 1.500, maka 3x itu 3 kali 1.500 ditambah 2y sama dengan 11.500. 3 kali 1.500 adalah 4.500 ditambah 2y sama dengan 11.500. Selanjutnya 2y sama dengan, karena satu suku 11.500 dengan 4.500, maka 4.500 pindah ruas ke ruas kiri. Yang tadinya positif berubah menjadi negatif. Jadi 11.500 dikurangi 4.500, 2y sama dengan 11.500 kali 4.500 sama dengan 7.000. 2y sama dengan 7.000. Y sama dengan 7.000 dibagi 2, Y sama dengan 3.500. Jadi kita sekarang sudah mengetahui di mana X-nya adalah 1.500, Y-nya adalah 3.500. Nah, untuk menjawab 2 buku dan 1 pensil, berarti 2X tambah Y sama dengan 2X-nya tadi 2 kali 1.500 ditambah, karena Y-nya 3.500, jadi 2 kali 1.500 ditambah 3.500. 2 kali 1.500 adalah 3.000 ditambah 3.500 sama dengan 6.500. Jadi kurang lebih jawabannya adalah B. Selanjutnya nomor 15, materi persamaan garis lurus dengan indikator. Menentukan gradien dari persamaan garis. Kita lihat soalnya, perhatikan gambar gradien garis PQ adalah kalau disambungkan P ke Q, maka Y-nya itu adalah 6. Y-nya itu adalah 6 dan X-nya itu adalah 1. Untuk mencari gradien adalah Y dibagi X. Karena Y-nya adalah sama dengan 6 dan X-nya sama dengan 1, maka Y dibagi X sama dengan 6 bagi 1 sama dengan 6. Jadi gradiennya adalah 6 dibagi 1 adalah 6, maka jawabannya adalah D. Berlanjut kepada nomor 16, materi teorema Pitagoras. Ini kelas 8 ya, dengan indikator mendefinisikan rumus dari teorema Pitagoras. Bentuk soalnya kurang lebih pernyataan yang benar menurut teorema Pitagoras adalah, berarti ditanyakan di sini adalah rumus mencari sisi-sisi dari segitiga siku tersebut berdasarkan teorema Pitagoras. A titik A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat, B A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat, C B kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Pilihan yang D-nya adalah C kuadrat sama dengan B kuadrat tambah A kuadrat. Untuk menjawab nomor 16 ini tentunya kita harus tahu dulu, untuk mencari garis miring pada segitiga siku-siku atau hipotenisa, yaitu C kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah A kuadrat. Maka setelah ditemukan rumus C kuadrat sama dengan B kuadrat tambah A kuadrat, maka kita bisa mencari sisi tegak dan sisi datarnya setelah ditemukan rumus di atas. Untuk mencari sisi tegak, B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat.
Untuk mencari sisi datar A kuadrat sama dengan C kuadrat tambah B kuadrat, maka jawaban yang mendekati atau jawaban yang benar adalah jawaban yang C. Beralih ke nomor 17. Nomor 17 ini masih tentang teorema Pitagoras, tapi ini bentuknya soal cerita. Sebuah kapal berlayar ke arah utara sejauh 15 km. Kemudian kapal tersebut berbelok ke arah barat dan berlayar sejauh 8 km. Jarak dari titik awal keberangkatan ke titik akhir adalah A 16 km, B 20 km, C 17 km, D 18 km. Untuk menjawab nomor 17, penyelesaiannya adalah diketahui sisi tegaknya itu ke arah utara berarti tegak, B sama dengan 15 km, terus berlayar lagi ke arah barat berarti datar itu 8 km, ditanyakan berarti dari titik jarak titik awal keberangkatan ke titik akhir, berarti yang ditanyakan adalah sisi miring yaitu C. Maka langsung masukkan rumus C kuadrat sama dengan B kuadrat tambah A kuadrat, C kuadrat sama dengan B kuadrat yaitu adalah 15 tambah 8 kuadrat, C kuadrat sama dengan 15 kuadrat, artinya adalah 15 kali 15 225 ditambah 8 kuadrat berarti 8 kali 8 adalah 64, maka kalau dijumlahkan 225 tambah 64 C kuadrat sama dengan akar dari 289. Kalau C-nya saja adalah akar dari 289 adalah 17. Jawabannya adalah C. Beralih ke nomor 18. Materi di nomor 18 ini tentang lingkaran, di mana indikatornya adalah menghitung luas pada lingkaran. Kurang lebih soalnya adalah luas sebuah lingkaran yang memiliki panjang diameter 20 cm adalah titik-titik. A 31,4 cm, B 314 cm, C 3140 cm, D 31.400 cm. Penyelesaian nomor 18 mohon maaf adalah diketahui D-nya sama dengan 20 cm, berarti R-nya setengah dari D adalah 10 cm. Ditanyakan L sama dengan luas titik-titik. Jawab L sama dengan VR kuadrat. Pi-nya yang kita pakai adalah 3,14 dikali 10 kali 10 sama dengan 314, jadi jawabannya adalah 314 cm.